Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Queen of Walking versi UBR Entertainment. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga yang baru saja membeli mobil. Anak perempuan mereka yang bernama Manbok mabuk dan muntah. Tidak hanya di mobil ayahnya, Manbok juga mabuk di bus saat ia bersama rombongan kelasnya pergi study tour. Karena kejadian itu, Manbok dijuluki si tukang mabuk. Secara fisik, Manbok baik-baik saja. Tapi karena ia terus mabuk saat berkendara, ayahnya pun melakukan segala hal agar ia tidak mabuk. Sayangnya, tak ada satupun cara yang berhasil. Hingga ia remaja, Manbok masih mabukan. Karena itulah, Manbok memilih berjalan kaki ketika berpergian kemanapun. Jarak ke sekolahnya memakan waktu 2 jam. Karena ditempuh berjalan kaki, setiap harinya Manbok selalu terlambat. Manbok adalah gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Ia tak pandai di bidang akademik dan selalu tidur saat jam pelajaran. Hingga suatu hari ia dipanggil oleh wali kelasnya karena selalu mendapat nilai buruk dan terlambat. Manbok pun mulai menceritakan alasan mengapa ia selalu terlambat. Wali kelasnya yang memiliki imajinasi berlebihan menganggap Manbok berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia pun memutuskan ikut Manbok berjalan kaki pulang ke rumahnya. 괜찮아, 만보가. 쌤한테는 다 얘기해도 돼. Setelah melewati perjalanan melelahkan selama 2 jam, akhirnya Manbok dan gurunya sampai ke rumahnya. Orang tua Manbok pun menjamu wali kelasnya dengan makan malam bersama. Selama makan malam, mereka pun mengobrol tentang jauhnya perjalanan Manbok ke sekolah. Tampak Manbok dan ayahnya bertengkar kecil karena hal sepele. Ibunya lah yang selalu menjadi penengah. Setelah memastikan kondisi keluarga Manbok, wali kelasnya pun pulang. Sebelum benar-benar pulang, wali kelasnya memberikan motivasi dan semangat pada Manbok. Lalu ia teringat dengan kemampuan berjalan Manbok yang dapat dikembangkan dalam cabang olahraga atletik. Keesokannya didaftarkanlah Manbok di klub atletik. Manbok dites berjalan maju mundur. Manbok yang tak tahu apapun merasa bingung. Ia yang baru bergabung tiba-tiba diminta mengikuti lomba jalan cepat. Anggota lama klub atletik yang bernama Suji dan pelatihnya sedikit berdebat karena Manbok belum pernah latihan di lintasan jalan cepat. Dengan sabar, pelatihnya mengajarkan Manbok dengan meminta Suji mempraktekkan jalan cepat. Manbok pun antusias mendengarkan arahan dari sang pelatih. 한순간이라도 두 발이 동시에 땅에서 떨어지면 그건 무가치야. Keesokannya, Manbok curhat pada sahabatnya, Siti, tentang dirinya yang akan mengikuti lomba jalan cepat. Siti meragukan Manbok, karena pada lomba memasak saja, Manbok menyerah, apalagi lomba jalan cepat. Manbok terlihat sangat semangat. Ia meyakinkan Siti bahwa kali ini akan berbeda. Sore harinya, Manbok mulai latihan lari. Sayangnya, karena ini pertama kali bagi Manbok, ia jadi ketinggalan rombongan karena sangat sulit menyesuaikan tempo larinya dan mudah lelah. Melihat Manbok, Jungdon pun mengajaknya membersihkan ruang latihan dan mencuci pakaian yang kotor. Saat menjemur pakaian, Jungdon menceritakan Suji. Suji adalah jawara maraton di SMA. Ia mengorbankan hidupnya hanya untuk berlatih hingga akhirnya ia pun cedera. Namun cedera itu tak membuat Suji menyerah. Ia justru kembali ke klub dan melanjutkan latihan lari. Selanjutnya, Suji dan Manbok kembali latihan. Manbok yang kekanak-kanakan malah asyik memfoto pesawat yang sedang lewat menggunakan tangannya. Ia percaya jika mengklik sampai 100 kali, maka keinginannya akan terwujud. Suji heran melihat Manbok yang begitu polos percaya dengan hal tersebut. Ia juga menjatuhkan mental Manbok, berkata selama ini Manbok tak serius. Manbok tentu sakit hati, tapi ia terus berjalan mengikuti Suji. Selepas latihan, Suji memeriksakan cedera kakinya yang terasa sakit. Ia diminta dokter agar jangan berlari lagi. Toh Suji juga sudah berjanji akan berhenti lari. Pada kenyataannya, Suji hanya takut memulai sesuatu yang berbeda selain lari.
Suatu hari, Manbok berjalan pulang ditawari tumpangan oleh cowok idamannya, Ujang. Ujang adalah kurir barang yang jago nge-rap. Sejak pertemuan pertama, Manbok sudah jatuh cinta padanya. Sayangnya, kesempatan goncengan berdua kali ini jadi kenangan memalukan karena Manbok mabuk. Sejak diminta lomba jalan cepat, kini hidup Manbok dipenuhi harapan baru. Ia terus latihan sepanjang waktu. Ia bahkan berharap bisa ikut festival olahraga nasional cabang jalan cepat. Meski Suji terus mematahkan harapannya. Tak sengaja barang-barang Suji terjatuh dan hasil pemeriksaan cedera kakinya dibaca oleh Manbok. Suji tentu takut ketahuan kalau cederanya bertambah parah. Untungnya Manbok justru nggak paham dengan isi kertas itu. 저도 빼빼로데이가 생일이거든요. 제가 Setiap hari, Manbok selalu bersemangat latihan jalan cepat. Ia bahkan sudah membayangkan menjadi juaranya. Hingga H-1 lomba, pelatihnya mengumumkan seluruh pemain berkumpul di terminal bus besok pagi. Manbok pun langsung lesu. Ia benar-benar terlihat pucat saat akan naik bus. Hingga akhirnya saat bus berjalan, tak lama Manbok pun mabuk. Karena tak mau ditinggal dan disuruh naik taksi bersama Manbok, Suji pun menempelkan koyok di leher Manbok agar mabuknya mendingan. Tapi Manbok justru seperti orang kerasukan. Karena penyakit mabuknya, semua latihan Manbok selama ini jadi sia-sia. Ia jatuh pingsan dan impiannya meraih medali emas gagal total. Keesokannya di rumah, ayah Manbok memintanya keluar dari klub atletik. Karena Manbok tak mau, akhirnya ayahnya pun memarahinya mengatakan Manbok tak akan bisa melakukan apapun karena mabuk perjalanan. Mendengar itu, Manbok pun patah semangat. Ia semakin kehilangan harapan saat diam-diam mendengar pembicaraan antara Suji dan pelatihnya. Suji selalu merendahkan dan meremehkannya, menganggap Manbok biang masalah dan tak berguna. Manbok semakin terlihat menyedihkan karena merubuhkan jemuran saat akan kabur. Saat ditanya sang pelatih, Manbok pun membenarkan semua yang dikatakan Suji dan memutuskan keluar dari klub atletik. Sepulangnya dari sekolah, Manbok hanya bisa menangis. 이거 목숨 걸고 해도 제자리도 지키기 힘들어. 근데 넌 맨날 장난처럼 하잖아. Sejak itu pula, hidupnya kembali seperti semula, tak bersemangat dan selalu terlambat. Saat menyadari Siti dan teman-temannya yang lain begitu pintar, Manbok pun mulai minder. Ia merasa tertinggal dengan yang lain. Untuk itu, saat liburan musim panas, Manbok mengambil kelas tambahan. Di sekolah, wali kelasnya kembali memanggilnya karena mendengar Manbok telah keluar dari klub atletik. Saat itu, ia kembali dibujuk agar kembali latihan jalan cepat. Gurunya bahkan berjanji akan selalu mendukungnya. Menurut gurunya itu, Manbok tak boleh berhenti di tengah jalan dan harus terus mencoba. Saat jam pelajaran, Manbok pun mulai sadar. Ia memutuskan kembali ke klub atletik. Ia langsung kena interogasi senior-seniornya karena keluar masuk klub atletik sesukanya. Melihat Manbok kembali, Suji pun menghampirinya. Manbok kemudian mengakui semua kesalahan dan kebodohannya yang menganggap olahraga mudah. Untuk itulah, sekarang ia melakukan semuanya dengan niat dan serius. Suji pun menantang Manbok lomba jalan cepat. Meski kalah karena telah berlari, tapi Suji mengapresiasinya karena memiliki tekad tak mau menyerah dan kalah. Sejak saat itu, Manbok terus latihan bersama Suji. Hari-harinya kembali ia habiskan untuk jalan cepat dan membentuk ketahanan. Ia dan Suji pun jadi semakin dekat. Saat itu, tak sengaja mereka bertemu Ujang. Melihat sikap Suji yang jutek, Ujang langsung jatuh hati padanya. Singkatnya, pada suatu hari, Manbok menerima kabar bahwa dirinya diikutsertakan dalam festival olahraga nasional. Meski sangat senang, tapi Manbok tetap menaruh kecemasan. Ia cemas dengan penyakit mabuknya, karena pasti mereka akan naik bus, sehubung lokasi perlombaan berada di Seoul. Manbok dan Suji mulai memikirkan solusinya. 다 정신력 문제야. 못하는 게 어딨어. 네. Karena terlalu keras berlatih, kaki Manbok terluka. Tapi ia menyembunyikan hal tersebut dari semua orang. Bahkan karena kelelahan dan kurang tidur, Manbok sampai mimisan saat di kelas. Siti yang melihat Manbok begitu berambisi untuk menang merasa iba. Ia memberikan nasihat agar Manbok jangan terlalu berambisi dan melakukan yang terbaik. Siti khawatir Manbok akan terluka dan kecewa. Manbok pun kesal dengan sikap Siti yang seperti itu. Menurutnya, ia hanya melakukan apa yang ia suka. Ujung-ujungnya mereka pun bertengkar dan Manbok marah pada Siti. Kemudian Manbok menemui Suji dan mengatakan ide gila pergi ke Seoul tanpa mabuk. Manbok
Manbok akan pergi ke Seoul 1 hari sebelum hari H dengan berjalan kaki. Suji tak setuju dengan ide itu, tapi karena tak ada cara lain, akhirnya Manbok pun tetap pergi berjalan kaki ditemani Suji. Malam itu, Ujang ingin bertemu dengan Manbok. Manbok sudah baper duluan mengira Ujang akan menyatakan perasaannya. Tapi ternyata Ujang ingin meminta nomor HP Suji karena ia ingin PDKT. Ujang bahkan sudah membuatkan lagu untuk Suji. Ia tak memberikan nomor Suji pada Ujang, melainkan nomor HP Siti. 널 처음 만나고 난 아무 말 못했지 난 마치 펑크난 오토바이 같지. Tibalah hari keberangkatan Manbok. Ia dan Suji menikmati perjalanan itu dengan gembira. Sampai suatu ketika mereka mulai tak tahu arah. Sementara itu di rumah, ayah Manbok nampak cemas karena putrinya pergi dari rumah dan sekarang tak bisa dihubungi. Ibunya yang selalu membelanya memarahi ayahnya dan menyuruh ayahnya menonton Manbok di TV karena lombanya akan ditayangkan secara langsung. Malam itu karena lelah, Suji istirahat sebentar. Pi Manbok tak mau. Menurutnya lebih baik mereka buru-buru sampai dan istirahat daripada kelelahan saat di perlombaan. Di sini Suji membukakan sepatu Manbok dan akhirnya ketahuan luka di kaki Manbok. Suji memarahi Manbok karena hal itu. Tak sengaja Suji kembali menyebut Manbok bodoh. Manbok pun tak terima. Selama ini ia kerja keras latihan hanya agar Suji tak memandang dan menyebutnya bodoh. Mereka pun bertengkar dan Manbok mendorong Suji hingga tak sengaja Suji terjatuh. Karena kejadian itu Suji tak bisa ikut berlomba. Kakinya cedera dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Meski begitu Suji tak marah dan tak menyalahkan Manbok. Ia meminta Manbok melanjutkan perjuangannya. Manbok pun hanya bisa menangis sepanjang jalan menyesali perbuatannya. Kini Manbok telah sampai di stadion. Ia bersiap untuk lombanya. Ketika lomba dimulai, Manbok langsung mengambil posisi pertama. Namun hal itu sebenarnya tidak baik, mengingat di dalam jalan cepat konsistensilah yang utama. Manbok bisa kehilangan tenaganya jika terus mengeluarkan semua energinya di awal. Melihat Manbok sudah jauh di depan, peserta yang lain mulai menyusul. Dan akhirnya mereka semua terjatuh karena kelelahan. Manbok menatap sekelilingnya. Ia pun memilih menyerah karena sudah tak sanggup lagi. Sedangkan yang lain terus melanjutkan dengan kondisi kelelahan. 1 tahun kemudian, Manbok dan Jungdon pulang bersama. Sebenarnya sejak dulu Jungdon memendam rasa kepada Manbok. Hari itu ia ingin mengungkapkan perasaannya, tapi kesempatan masih belum mengizinkan. Suatu hari, Manbok dan Suji menjelajahi berbagai tempat dengan berjalan kaki. Hal itu lantaran dirinya masih belum bisa naik bus dan kendaraan lain. Yap, inilah sejatinya yang diinginkan Manbok. Di akhir film, Suji telah menjadi dokter tim nasional sejak berhenti dari jalan cepat. Jungdon menjalankan layanan pembersihan terbaik di kota. Wali kelas dan pelatih Manbok menikah. Siti menjadi PNS seperti keinginannya dan memblokir nomor Ujang yang terus mengganggunya. Sementara itu, adik laki-laki Manbok sudah lahir. Dan terakhir, Manbok berhasil mengklik pesawat terbang sampai 100 kali. Dan ia pun mendapatkan keinginannya. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Queen of Walking mengusung cerita yang sederhana dan tidak muluk-muluk. Jika kebanyakan film bertema olahraga atau perjuangan mencapai sesuatu biasanya diakhiri dengan pencapaian yang heroik, maka tidak dengan film ini. Bisa dibilang karakter Manbok adalah karakter anti-hero, tapi justru disitulah uniknya. Meski tidak dipungkiri, sebagai penonton kita juga mengharapkan Manbok bisa memenangkan perlombaan. Baek Sung-hwa sebagai sutradara secara jelas menunjukkan penghormatan terhadap anak-anak dan siswa Korea yang tahan pada rezim belajar yang panjang dan juga melelahkan yang dikenakan terhadap mereka oleh orang tua dan sekolah mereka. Selain itu, pesan di film ini juga cukup jelas, yaitu jangan mencoba untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Lakukanlah apa yang diri kita inginkan meski itu dipandang sesuatu yang biasa bagi orang lain. Jangan bebani dirimu dengan menjadi orang lain. Diperankan oleh Shin Eun-kyung, Joo Hee Park, Ji Won-yoon, An Seung-kyun, dan banyak lainnya. Film ini bisa banget jadi rekomendasi tontonan buat kamu yang lagi mencari jati diri dan merasa menjadi orang lain. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Queen of Walking 6,8.
like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!